warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat hari ini lebih bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu ini Bu berdoanya sambil bergurau. Nggak boleh ya Ibu? Iya, enggak boleh. Kalau berdoa itu harus duduk rapi. Ya, Ibu, maaf. Oke. Iya Ibu. Oke. Ibu mau tanya hari ini, siapa yang hari ini tidak masuk? Apakah masuk semua? Masuk. Masuk Oke. Ibu. Selanjutnya Ibu mau agar kalian semangat, Ibu mau kita bernyanyi terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa Kelas 5 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar sesama siswa kelas 5 semuanya hebat. keren sekali. Yeay. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Ada yang tahu? Tidak tahu ya. Oke, ini sudah Ibu siapkan PowerPoint, yaitu kita akan belajar tentang ekosistem. Jadi ekosistem kita belajar untuk mengenali lingkungan sekitar dan juga makhluk hidup. Selanjutnya, nah untuk tujuan pembelajaran hari ini itu untuk pengertian dari ekosistem dan juga mengenal komponen ekosistem. Nah selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar di sini. Ada apa aja sih? Kata, Rusa, rusa, air, ikan, teratai, ikan, cakung, lagi. kura-kura, elang. Nah, ada semuanya di sini kan? Kumbang. Ada kumbang juga. Kalian suka cari kumbang? Iya. Gampang sekali ya. Ih, gak boleh nyanyi Karina. Oke. Di sini itu saling berhubungan nggak? Iya Ibu. Iya. Jadi ekosistem itu merupakan hubungan antara timbal balik dan saling berhubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi ikan hidupnya di air juga berhubungan. Elang di udara. Elang di udara berhubungan. Lalu untuk rusa juga kita kadang juga rusa makan tumbuh-tumbuhan juga. Kalau kata Ibu, Kata dia kan hidupnya di di air. air, ya. Gak di darat juga. Dia hidupnya di dua lingkungan, yaitu di darat dan juga di Air. Nah, untuk dia tuh makan apa sih? Dia tuh makan Kumbang. capung, pokoknya serangga-serangga kecil yang terbang. Nyamuk. Selanjutnya, apa sih itu ekosistem? Ada yang mau baca? Oke, Karina silahkan. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Benar sekali. Jadi ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup juga dengan sekitarnya. Jadi kita tuh nggak bisa hidup kayak sendiri, sembarang. Maksudnya individual dan juga seperti makhluk hidup itu kan butuh seperti air, udara, cahaya matahari, itu merupakan ekosistem. Lalu jadi makhluk hidup, lingkungan itu saling berinteraksi. Contohnya ada ekosistem sawah. Ada apa aja sih di ekosistem sawah itu? Tanah, tikus, Ular, padi, Ikan. ikan, Ular bisa, Ibu? Iya, ular juga bisa, benar sekali. Jadi di ekosistem sawah itu ada padi dan ada tanah, ada air,
ada tikus juga dan juga ular. Lalu pada ekosistem laut ada yang tahu ada apa aja di ekosistem laut? Terumbu karang ibu. Terumbu karang, benar. Lalu apa lagi? Ikan. Lalu Penyu, ada penyu. hiu dan juga ada rumput laut. Itu juga Bintang laut. ya benar sekali. Lalu pada ekosistem hutan ada apa aja sih di sana? Singa, Pohon harimau, yang besar. rusa. Banyak ibu. Nah, jadi semua itu pada hutan tuh berkaitan. Seperti kayak ada pohon, itu kan nanti ada tupai-tupai kecil yang tinggal di pohon, burung-burung kecil yang tinggal di pohon. Lalu nanti ada apa namanya? Ular yang hidup di pohon. Nah, lalu selanjutnya pada komponen ekosistem. Pada komponen ekosistem ini terbagi jadi dua aspek, yaitu biotik dan abiotik. Apa sih biotik itu? Biotik merupakan semua makhluk hidup dalam ekosistem. Lalu contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu ciri-cirinya ekosistem, ciri-cirinya biotik itu apa sih? Bernafas, tumbuh, dan berkembang biak. Lalu pada kebutuhan biotik itu apa? Air. Air dan makanan. Lalu pada perannya, mereka itu berinteraksi dengan sesama Makhluk makhluk hidup. hidup. Jadi mereka tuh tidak bisa hidup individual. Lalu untuk aspek yang kedua ada komponen abiotik, yaitu benda tak hidup. Semua benda yang tak hidup di lingkungan. Contohnya ada air, tanah, cahaya matahari, dan udara. Lalu ciri-cirinya yaitu tidak bernapas dan tidak tumbuh, atau biasa disebut benda mati. Lalu pada kebutuhannya, mereka tidak membutuhkan Makanan karena dia tidak hidup ibu, makanya dia tidak membutuhkan makanan. Iya, benar sekali. Good job Eka. Beri tepuk tangan dong. Lalu pada perannya, mereka mendukung kehidupan makhluk hidup. Dia tuh bisa berdiri sendiri. Lalu selanjutnya, nah ini komponen biotik. Komponen biotik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada komponen produsen, yang kedua ada komponen konsumen, dan juga komponen dekomposer. Apa sih komponen komponen biotik produsen itu? Komponen produsen itu merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya seperti tumbuhan, padi, rumput, dan pohon. Lalu cara mereka membuat makanannya itu dengan berfotosintesis, yaitu dengan bantuan cahaya matahari. Itu maksudnya gimana ibu cahaya matahari? Maksudnya bantuannya gimana? Jadi fotosintesis itu merupakan dia tuh menyerap cahaya matahari dengan klorofil. Apa sih klorofil itu? Klorofil merupakan zat hijau daun. Nah, nanti itu cahaya mataharinya diolah dari situ, dan dia juga menghirup karbon dioksida. Kayak menyerap gitu ya ibu? Iya, benar. Jadi dia tuh bisa tumbuh kalau ditaruh di cahaya matahari dengan tumbuh lebih cepat. Lalu selanjutnya, yaitu ada komponen biotik konsumen, yaitu ada 2 contohnya, yaitu manusia dan juga hewan. Nah, komponen konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri dan memakan makhluk lain. Nah, contohnya itu seperti hewan sapi, kambing, harimau, dan lain-lain. Lalu jenis konsumennya ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora merupakan Pemakan tumbuhan. hewan yang memakan tumbuhan. Ada yang tahu contohnya apa saja? Itu Kelinci. Iya, kelinci, sapi, dan juga kerbau. Lalu selanjutnya hewan karnivora, yaitu pemakan daging. Ada yang tahu? Macan. Macan, harimau, elang. Dia itu pemakan daging. Kalau kucing apa? Kucing juga termasuk hewan karnivora karena dia memang pemakan daging.
Oh iya ibu. Iya. Daging apa yang dimakan? Ya Daging, terus segala daging yang Daging. dimakan. Enggak. Lalu selanjutnya ada omnivora, yaitu pemakan tumbuhan dan daging. Yaitu contoh hewannya ada ayam dan juga tikus. Tikus. Lalu pada contohnya itu kan ada manusia. Nah, manusia itu makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri tanpa bantuan komponen biotik pada produsen atau tumbuhan. Jadi kayak meskipun dia bisa membuat sendiri tuh nggak bisa membuat yang benar membuat sendiri. Oke, selanjutnya ada komponen biotik, yaitu yang ketiga ada dekomposer atau pengurai. Nah, pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya yaitu jamur dan bakteri. Nah, sekalian lihat ini. Ini kan tulang hewan ya. Hewan tinggal tulangnya saja, tapi kemana sih tubuhnya? Dimakan. Dimakan sama apa? Bakteri. Bakteri dan juga Jamur. jamur. Jadi dia tuh mengurai zat-zat yang ada di dalam tubuh, kecuali tulang. Kenapa sih tulang kok nggak bisa Keras diurai? soalnya. Karena iya benar sekali. Karena tulang itu keras sekali untuk diurai dan juga susah. Lalu fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu mengembalikan zat hara pada tanah agar bisa digunakan kembali oleh tumbuhan. Lalu selanjutnya komponen abiotik, yaitu ada contohnya sinar matahari, suhu, air, udara, dan tanah. Lalu komponen abiotik merupakan semua benda yang tak hidup di dalam ekosistem yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Nah, contoh komponen abiotik yaitu air, Tanah. Minum. ya untuk diminum, lalu untuk fotosintesis, Untuk tempat hidup. lalu selanjutnya ada Tanah. Tempat tumbuh tanaman. lalu selanjutnya ada Udara. Bernafas. untuk bernafas, yaitu contohnya oksigen. Lalu selanjutnya ada cahaya Matahari. untuk fotosintesis, untuk menjemur pakaian, menjemur ikan. Lalu selanjutnya ada suhu, yaitu mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Lalu batu, yaitu merupakan bagian dari lingkungan, yaitu fungsinya komponen abiotik yaitu untuk mendukung kehidupan Makhluk hidup. apa? Mendukung kehidupan makhluk hidup, Ibu. Dan juga menentukan jenis makhluk hidup yang bisa tinggal di suatu tempat untuk proses kehidupan. Lalu seperti fotosintesis dan juga pernafasan itu kan sangat membantu kita untuk hidup ya teman-teman. Iya, Ibu. Selanjutnya, nah jenis-jenis ekosistem itu ada dua, yaitu ekosistem darat dan juga ekosistem Air. Apa? Darat dan juga air. Oke, lalu untuk pengertiannya, ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang berlangsung di permukaan tanah atau daratan. Contohnya hutan, padang rumput, gurun. Apa teman-teman? Hutan, padang rumput, dan gurun. gurun. Oke, lalu selanjutnya pada ekosistem air. Nah, ekosistem air adalah ekosistem yang berlangsung di lingkungan perairan. Contohnya ada laut, sungai, danau. Ya, seperti itu. Oh, sudah selesai saja. Baik. Tadi kita sebentar ya. Kita tadi belajar apa aja sih anak-anak? Ekosistem. Ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Iya, benar sekali. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan juga lingkungan sekitarnya. Lalu, ekosistem tadi itu ada apa aja sih komponennya? Abiotik dan biotik. Iya, benar sekali. Lalu pada biotik nih, kan tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu. Ada 3 macam. Apa aja sih biotik apa? Hewan. Apa? Loh, Komponen Produsen, konsumen, dan juga dekomposer. dekomposer.
Lalu pada jenis-jenis ekosistem ada apa aja? Tadi ada 2 loh. Darat dan air. Benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekian pelajaran hari ini ya anak-anak. Sudah selesai, kalian juga pasti sudah capek dengan pelajaran hari ini. Sebelum pulang kita sebaiknya berdoa pulang dulu agar kita di rumah di jalan selamat sampai tujuan di rumah. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim.